Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah taala berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita masih bisa menghadiri majelis yang rutin kita adakan setiap malam Sabtu, yang mana dalam majelis ini kita mempelajari tentang bagaimana kita seharusnya beristiqomah di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil pembahasan ini dari kitabnya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala, Ashrul Qawaid fil Istiqomah, 10 kaidah tentang istiqomah, yang di dalam risalah ini Masya Allah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang akan membantu kita di dalam istiqomah di atas siratal mustaqim. Dan pembahasan kita sudah sampai pada kaidah yang ke-9 ya, yaitu berkaitan dengan penghalang-penghalang istiqomah. Penghalang-penghalang istiqomah yang secara global disimpulkan menjadi 2 perkara, yaitu syubhat dan syahwat. Di mana syubhat kemarin kita sudah membaca sebagian penjelasan dari penulis. Syubhat adalah perkara-perkara yang menghalangi seseorang untuk istiqomah, yang dia itu syubhat ini penghalang yang berkaitan dengan ilmu seseorang, ilmu dan keyakinan seseorang. Artinya, apabila seseorang di dalam meniti jalan yang lurus kok tidak memiliki ilmu yang benar karena terpengaruh dengan perkara-perkara yang samar, maka artinya dia telah terkena syubhat. Dia telah terkena apa? Syubhat, terkena penghalang yang pertama ini. Karena syubhat ini kaitannya adalah dengan ilmu, berkaitan dengan ilmu seseorang terhadap kebenaran. Apabila seseorang tidak mengetahui jalan kebenaran, artinya dia telah terpapar oleh syubhat, sehingga dia tidak mengetahui kebenaran. Dan hal ini bertingkat-tingkat ya nanti tentang keadaan orang yang terkena syubhat. Ada yang sampai parahnya dia itu tidak mengetahui sama sekali jalan kebenaran, seperti orang-orang yang menganggap Islam itu adalah bukan jalan yang benar, sedangkan jalan yang benar adalah yang dia tempuh selain agama Islam. Maka ini adalah orang yang terkena syubhat yang paling besar, di mana dia tidak mengetahui kebenaran itu ada di dalam Islam. Kemudian ada lagi yang tingkatannya lebih rendah. Ini orang yang sudah mengetahui Islam itu jalan yang benar, bahkan mungkin dia telah masuk di dalamnya, tetapi masih ada hal-hal di dalam Islam yang dia tidak mengetahui kebenarannya ya. Seperti banyak perkara-perkara yang menyimpang di dalam seseorang itu beragama Islam ya kan, seperti seseorang yang melaksanakan perkara-perkara yang disebut sebagai kebid'ahan, di mana orang itu menganggap itu sebagai kebenaran padahal itu tidak sesuai dengan tuntunan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga termasuk syubhat. Ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah syahwat. Yang kedua adalah syahwat. Penyakit yang kedua atau penghalang yang kedua adalah syahwat. Di mana biasanya ini penyakit syahwat ataupun penghalang berupa syahwat ini mengenai orang-orang yang memiliki kecenderungan terhadap keburukan-keburukan. Jadi memiliki iradah yang salah. Walaupun dia mungkin punya ilmu, mengetahui tentang kebenaran, tetapi dalam iradahnya, kecenderungannya, keinginannya dia keliru, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dimiliki oleh seseorang di dalam hidupnya, yaitu menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia malah menginginkan apa? Mungkin menginginkan perkara dunia, mungkin menginginkan pujian manusia, atau mungkin menginginkan untuk apa? Mendapatkan bagian dari hawa nafsunya, ya kan? Sehingga dia terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan yang menghalangi dia di dalam meniti shiratal mustaqim, ya. Ini apa yang telah kita pelajari kemarin tentang syubhat dan syahwat sebagai penghalang utama seseorang meniti jalan yang lurus. Nah, kemarin kalau tidak salah kita sampai pada halaman 35, ya, sampai pada perkataan Imam Ibnu Qayyim bahwasanya mayoritas manusia itu telah mengambil bagian dari penghalang-penghalang ini. Artinya banyak di antara manusia itu kalau tidak terkena syubhat, dia terkena syahwat, kecuali aqallal qalil, kecuali orang yang sangat sedikit sekali, ya kan? Sehingga ini mengharuskan kita itu menyadari keadaan diri kita sangat rawan, ya kan? Sangat rawan terpapar oleh dua penghalang ini, baik itu syubhat ataupun syahwat. Makanya hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana menghindari dua penyakit ini atau dua penghalang ini, atau kalaupun ada sesuatu yang mengenai kita dari dua penghalang ini, maka kita berusaha semaksimal mungkin juga untuk menghadapinya. Menghadapi dalam artian berusaha untuk kita lawan dan istilahnya kita kalahkan penghalang-penghalang tersebut. Maka kita lihat di sini ada sebuah hadis yang cukup bermanfaat bagi kita berkaitan dengan masalah ini, yang ini dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ini beliau mengatakan di sini di halaman 35, ya. Beliau mengatakan wa huna yanbaghi an nastahdira mathalan badi'an 'azima wa huwa fi ghayatin naf'i. Dan di sini kata beliau, yanbaghi, sepantasnya, selayaknya, an nastahdira, kita menghadirkan, mathalan badi'an 'aziman, sebuah perumpamaan yang sangat bagus dan sangat agung. Tentunya ini perumpamaan yang nanti kita ketahui yang menyampaikan adalah siapa? Rasulullah SAW. Bukan perumpamaan yang dibuat-buat oleh manusia biasa, tetapi ini yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW, yang tentunya adalah dari wahyu, ya. Wa huwa fi ghayati naf'i, dan ini adalah perumpamaan yang sangat-sangat bermanfaat, ya, mencapai puncak kemanfaatan, fi ghayatin naf'i. Thabata fil musnadi wa tirmidzi wa ghairihima, telah valid, ya. Thabata itu telah tetap, ya, telah valid, telah sah, telah sahih di dalam kitab Musnad, ini karya Imam Ahmad rahimahullah taala, wa Tirmidzi, dan sunannya Tirmidzi rahimahullah, wa ghairihima, dan juga dalam kitab-kitab hadis yang lain, min hadisin Nawas ibn Sam'an, dari hadisnya Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya. Beliau mengatakan, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa taala daraba mathalan, membuat sebuah perumpamaan, siratan mustaqima, sebuah jalan yang lurus. Jadi ternyata Rasulullah SAW menyampaikan perumpamaan ini bukan dari akal beliau, tetapi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena yang membuat perumpamaan adalah siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perumpamaan yang diberikan oleh Allah adalah perumpamaan yang terbaik, ya kan? Perumpamaan yang pasti tepat dan perumpamaan yang pasti bermanfaat. Bukan hanya tepat tetapi juga bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan, ya, setelah mengatakan Allah telah membuat perumpamaan berupa siratan mustaqimah, satu jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirati suran, dan di sebelah sisi pada kedua sisi sirat ada suran, ada dua pagar. Jadi ini antum bayangkan sebuah jalan yang lurus terbentang ke depan gitu ya, panjang, kemudian di kanan kirinya ada apa? Pagar. Mirip apa berarti ini? Jembatan ya, mirip jembatan kan gitu ya, ada jalan terus ada pagar kanan kirinya. Udah bayangkan saja, nggak apa-apa. Karena ini sebuah perumpamaan, ya. Perumpamaan ini memang kita disuruh untuk menggambarkan, membayangkan dalam pikiran kita, gitu. Jadi nggak masalah. Berbeda kalau Allah Taala menyampaikan perkara-perkara yang gaib, ya kan? Maka tidak boleh kita bayangkan, terutama ketika berbicara tentang sifat-sifatnya, ya kan? Maka nggak boleh kita bayangkan, tidak boleh. Tetapi ini Allah yang membuat perumpamaan untuk kita bayangkan. Nah, jadi ada satu jalan yang lurus, di sebelah kanan kiri, sisi kanan dan sisi kirinya itu ada pagar. Fihima abwabun mufattahah. Tapi ternyata pagar ini, pada dua pagar tersebut, fihima, pada kedua pagar tersebut terdapat abwabun, pintu-pintu. Enggak cuma satu, tapi banyak, ya. Pintu-pintu yang sangat banyak, mufattahah, yang semua pintu itu terbuka. Semua pintu itu terbuka, tidak tertutup tapi terbuka. Jadi mungkin ketika kita melewati jalan tersebut, kanan ada pintu, kiri ada pintu, maju lagi dikit kanan ada pintu, kiri ada pintu, maju lagi dikit kanan ada pintu, kiri ada pintu, terus sepanjang jalan itu ada apa? Pintu-pintu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun, dan pada pintu-pintu tersebut ada tirai yang apa istilahnya, yang bahasanya apa ya, tirai yang terjurai ke bawah, maksudnya menutup pintu tersebut. Jadi tutupnya hanya sebuah apa? Tirai, ya, sebuah pintu yang terbuka tapi ada tirai yang menutupinya, ya. Kira-kira pintu tersebut mudah dimasukin atau tidak? Mudah ya, karena cuma tirai saja yang menutup. Beda kalau misalkan pintu itu ditutup oleh daun pintu yang terkunci, maka akan sulit untuk dimasuki. Tapi ini pintunya itu terbuka, aslinya terbuka, cuman hanya ada apa? Tirai yang menutupi. Baik. Wa 'ala babis sirati da'in yaqulu ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wala tata'arraju. Ya. Baik. Wa 'ala babis sirat, dan pada pintu sirat itu, ini maksudnya pintu yang pintu utama sirat ini, bukan pintu-pintu yang di sebelah kanan dan kiri tadi ya, tapi pintu yang utama sirat ini. Bahkan nanti disebutkan dalam kalimat bawahnya itu, nanti di ujung sirat, pintu yang ada di ujung sirat, ya kan? Ada da'in, penyeru. Ada satu penyeru. Ini kalau kita belajar nahwu, ini sedikit faedah nahwu ya. Kalimat ini wa 'ala babis sirati da'in. Pada pintu sirat ini ada satu penyeru. Ini adalah jumlah apa nih, ikhwan? Namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ada mubtada, ada khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya mana? Yang belajar mat ilmi siapa ini? Mubtada'nya mana? Mubtada'nya adalah da'in. Khabarnya adalah 'ala babis sirat. Khabarnya berupa syibhul jumlah. Mubtada'nya kalimat da'in. Mubtada' itu i'rabnya apa? Marfu' ya. Marfu' itu tanda rafa'nya apa? Dhammah. Ini mana dhammahnya? Kok adanya kasroh? Kasroh tanwin lagi, da'in. Nah,
Ini namanya apa? Isim yang mangkus. Isim mangkus, ya kan, tidak ada alif lam sehingga ya-nya itu dibuang, sehingga munculnya ada da'in gitu. Sehingga ketika dia di-i'rab sebagai marfu, ya kan, maka di sini ada dhammah muqaddarah. Ada dhammah muqaddarah. Tandanya adalah apa? Dhammah muqaddarah. Ini adalah isim fa'il dari da'a, yad'u, da'in gitu. Ya. Ini sedikit faedah nahwu saja. Kita kembali ke sini. Ala babis sirati da'in. Jadi pada pintu yang ada di ujung sirat ini ada satu penyeru. Apa yang dia serukan? Yaqul, penyeru itu mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'an. Masuklah kalian ke dalam sirat ini, ke dalam jalan ini, jami'an, seluruhnya. Jadi ini menyeru manusia seluruhnya, bukan hanya sebagian manusia. Wahai manusia, hendaknya kalian semua masuk ke dalam sirat. Wala tata'arraju, dan janganlah kalian membelak-belok. Tata'arraju artinya apa? Membelak-belok. Jangan kalian belak-belok ke kanan ataupun ke kiri. Ya. Baik. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Dan ada lagi satu penyeru di atas sirat. Ada satu seruan yang terdengar dari atas sirat. Jadi antum misalkan berjalan ini ya, di ujung sana ada pintu sirat ya kan, terus ada penyerunya, wahai manusia masuk ke sirat sini, gitu kan. Terus di atas ada lagi penyeru. Apa yang diserukan oleh penyeru di atas? Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwabi qala waihaka la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Jadi penyeru yang di atas itu berkata ketika apa? Ketika orang yang melewati sirat itu ingin buka pintu-pintu yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kata Rasulullah SAW di sini, fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab, kalau dia seseorang yang melewati sirat ini ingin membuka sesuatu dari pintu-pintu itu, yaitu pintu-pintu yang di mana? Sebelah kanan dan sebelah kiri sirat. Maka qala, siapa yang berkata ini? Penyuruh yang di atas. Penyuruh yang di atas sedang mengatakan, waihaka, celaka kamu, la taftahu, jangan kamu buka itu pintu. Tirainya jangan dibuka. Kenapa? Fa innaka in taftahu talijhu. Kalau kamu buka tirai itu, tirai yang menutup pintu itu, kamu pasti akan masuk. Hati-hati. Kalau masuk berarti apa? Sudah tata'arraj, sudah apa tadi? Membelok ke kanan atau ke kiri. Betul tidak? Ya kan? Jalan yang lurus, kanan kirinya ada pagar, ada pintu-pintunya. Kalau kita masuk ke pintu berarti membelok kan? Meninggalkan jalan itu kan? Iya. Maka ada penyuruh yang di atas ini mengingatkan, jangan kamu masuk, ya. Jangan kamu buka dulu ya. Jangan kamu buka. Kalau kamu buka, kamu akan masuk ke dalamnya. Tentunya kalau masuk ke dalamnya berarti sudah apa? Meninggalkan sirat. Ya. Maka ini perumpamaan yang luar biasa. Kemudian diterangkan oleh Rasulullah SAW, was-siratu al-Islam. Sirat yang dimaksud ini adalah Islam. Jadi Islam ini digambarkan sebagai apa? Jalan yang lurus. Was-surani hududullah. Dan dua pagar yang di kanan dan di kiri itu adalah apa? Batasan-batasan Allah. Jadi dalam Islam ini ada batasan-batasannya, ada larangan-larangannya, ya kan? Ada perintah-perintahnya. Ya. Siapa yang melanggar batasan-batasan ini, melanggar perintah Allah, menerjang larangan Allah Ta'ala, maka dia berarti keluar dari pagar, ya enggak? Keluar dari pagar yang membatasi jalan yang lurus ini. Nah ini. Wal abwabul mufattahatu maharimullah. Sedangkan pintu-pintu yang terbuka itu adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya kan? Ada pintu perzinahan, ada pintu pencurian, ada pintu perjudian, ada pintu meninggalkan sholat, ada pintu meninggalkan birrul walidain, ada pintu uququl walidain dan sebagainya. Pintu-pintu yang isinya adalah apa? Keharuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi antum bayangkan, inilah jalan kita ini, jalan siratal mustaqim yang kita tempuh dalam agama ini, agama Islam seperti ini gambarannya.
Terus lagi, tadi kan masih ada apa? Penyeru ya. Berapa penyerunya? Ada berapa yang menyeru? 2. Yang pertama di ujung sirat, yang satu di atas. Wa dzalika da'i 'ala ra'sis sirat kitabullah. Dan penyeru itu yang ada di ujung sirat adalah apa? Kitabullah. Kitabullah yaitu Al-Quranul Karim yang senantiasa mengajak manusia untuk meniti jalan yang lurus ini dan memberitahu bahwasanya kalau kita meniti jalan yang lurus ini pasti akan mendapatkan keberuntungan dengan berbagai redaksi yang ada dalam Al-Quran. Semuanya mengajak kita untuk meniti Shiratal Mustaqim ini dengan berbagai keterangan-keterangan yang ada. Kitabullah, ya kan? Wadda'i min fawqis sirat, sedangkan penyeru yang ada di atas sirat dia adalah wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin, adalah penasehat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam hati setiap muslim. Jadi Allah taala membekali pada diri setiap muslim itu, dalam hatinya itu ada penasehat. Yang itu tentunya dari Allah taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati setiap kita, ya kan? Makanya antum merasakan sendiri, kita semua merasakan kalau kita sedang kita sebagai seorang muslim ya, yang sudah mengetahui jalan yang lurus ini, mengetahui halal haram, ketika kita suatu saat dihadapkan kepada perkara yang mungkin mencocoki hawa nafsu kita, yang itu adalah perkara yang haram, mesti dalam hati kita ada sesuatu rasa berontak, ya enggak? Jangan masuk gitu kan. Tinggal kita mau menguatkan yang mana, kita mau mengikuti yang mana, penasihat ini yang menyuruh kita jangan masuk perkara yang haram itu, atau kita menuruti hawa nafsu, kan gitu kan? Hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Maka kalau kita mengikuti, menuruti hawa nafsu ini, celaka kita, akan meninggalkan sebagian dari sirat ini, ya kan? Tapi kalau kita mengikuti penasihat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ada dalam hati kita, ya, untuk kita berhenti, ya kan? Makanya ini kita harus senantiasa menjaga zikir kita kepada Allah Ta'ala agar penasehatnya itu lebih kuat, ya, sehingga bisa mendorong kita untuk terus berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Nah, ya, ini gambaran yang kira-kira kalau kita perhatikan sempurna banget, ya enggak? Dalam menggambarkan keberadaan kita ketika meniti sirat, kan gitu ya. Ada Al-Quran yang mengajak kita untuk meniti sirat ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sebelah kanan kiri itu ada batasan-batasan Allah, ada perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Ta'ala. Kemudian di situ ada maharimullah, perkara-perkara yang Allah haramkan. Kalau kita masuk, maka kita berarti menyimpang dari sirat itu. Entah menyimpangnya itu sedikit atau banyak, yang jelas dia menyimpang dari sirat tersebut. Ya, bisa jadi orang itu akan membalik lagi ke sirat itu, tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, fatasawwar al-mathala, maka bayangkanlah perumpamaan ini. Tasawwar, ya, tasawwaril mathala. Ini tasawwar ini fi'il amr, ya, tasawwar ini fi'il amr, roknya disukun berarti. Fatasawwar al-mathala yanfa'ka Allahu bihi. Jadi kan fi'il amr, maka ini akan majzum, yanfa'ka Allahu bihi, karena jawab dari amr, ya kan? Bayangkanlah perumpamaan ini, niscaya Allah akan memberimu manfaat dengan perumpamaan ini. Jadi kita harus membayangkannya untuk kita bisa mendapatkan manfaat dari perumpamaan ini, ya. Allah yang memberikan manfaat kepada kita. Artinya apa? Maksudnya kita renungkan gitu loh. Bayangkan maksudnya apa? Kita renungkan, kita pikirkan perumpamaan yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui hadis Rasulullah SAW ini tadi. Beliau mengatakan, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Beliau menjelaskan nih, mengajak kita untuk merenungi dan membayangkannya. Allah membuat perumpamaan sebuah jalan yang lurus. Wa 'ala jambatayis sirati surani, dan pada kedua sisi sirat ini
Pada kedua sisi jalan ini ada dua pagar, ya, kanan dan kiri ya. Ini jidaron, suron ini adalah jidaron. Apa itu jidar? Dinding, tembok, ya kan? Tamshi fi tariqin mustaqim. Bayangkanlah dirimu, engkau tamshi, berjalan fi tariqin mustaqimin, pada satu jalan yang lurus, ala yaminika jidarun wa an yasarika jidarun. Bayangkan kamu sedang berjalan di jalan yang lurus, kemudian di sebelah kananmu ala yaminika jidar, ada tembok panjang, ya kan? Dan sebelah kirimu wa an yasarika jidarun, juga ada tembok yang panjang, ya kan? Wa fil jidaraini abwabun katsirah. Dan pada kedua tembok tersebut ada pintu-pintu yang banyak. Bayangkan, ya kan? Tamurru biha an yaminika wa an yasarika. Yang kamu senantiasa melewati pintu-pintu tersebut, tamurru biha, kamu melewatinya, an yaminika wa an yasarika, pada sebelah kanan dan sebelah kirimu. Jadi di sebelah kanan ini ada pintu, kiri ada pintu, maju dikit juga ada pintu, terus kayak tadi saya sampaikan. Ada pintu terus setiap apa? Setiap kita berjalan itu sebelah kanan kiri kita mesti ada pintu. Ya kan? Iya enggak? Jadi kalau kita bayangkan kalau kita sedang ngapain saja gitu, mesti ada sisi larangan-larangan yang harus kita jaga, tidak boleh kita terjang. Antum bekerja, ada nggak larang-larangannya? Ada. Antum apalagi? Mandi, ada nggak larang-larangannya? Ada. Antum makan, ada nggak larangan-larangannya? Ada. Jadi dalam semua perkara itu ada apa? Pintu-pintu yang kita harus waspadai, jangan sampai masuk ke dalamnya. Setiap kali kita berjalan seperti itu, dalam siam, dalam sholat, dalam zakat, dalam semua syariat-syariat Allah itu ada apa? Batasan-batasannya. Jangankan dalam syariat-syariat yang jelas itu diperintahkan oleh Allah, bahkan perkara-perkara mubah seperti yang tadi saya sampaikan juga ada apa? Batasan-batasannya. Bahkan sangat rawan sekali ya perkara mubah ini. Nah, taib. Wa hadhil abwabu 'alaiha suturun murkhah. Dan pada pintu-pintu ini, dan pintu-pintu ini, hadhil abwab 'alaiha suturun murkhah. Padanya terdapat apa? Tirai-tirai yang menjurai, yang menutupi pintu tersebut. Kata Syekh Abdul Razak, wa anta ta'lam, dan kamu tahu, annal babal ladzi 'alaihi sitaratun laisa kal babil ladzi 'alaihi abwabun wa mafatihu. Kamu tahu bahwasanya pintu yang padanya hanya ada tirai tidaklah seperti pintu yang padanya ada daun-daun pintu dan kunci-kuncinya. Ya, jadi laisa kal babil ladzi 'alaihi abwab wa mafatih. Maksudnya apa? Tidak seperti pintu yang di sana ada daun pintunya dan ada kunci penutupnya. Ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, pintu yang hanya ditutup oleh tirai, ya kan, dengan pintu yang ada daunnya terus ada kuncinya, maka lebih mudah mana untuk dimasuki? Tentu lebih mudah pintu yang hanya ada tirainya. Bahkan biasanya yang ada tirainya itu menarik perhatian, ya enggak? Isinya apa ya kira-kira, gitu kan? Tapi kalau pintunya itu tertutup rapat, ada kuncinya, sudah tidak ada rasa tertarik. Oh, ini pintu nggak bisa dibuka, bisa lewat aja kan gitu. Tapi kalau pintunya itu ditutup oleh tirai, apalagi tirainya itu terawang-terawang gitu kan, penasaran isinya apa ya, melihat gitu kan, pengen melihat kan gitu kan. Dan begitulah sifatnya larangan-larangan Allah. Ya, ada sesuatu yang menarik nafsu kita, ya, yang menarik nafsu kita, apalagi nanti dibantu oleh setan nanti ya, dibantu oleh setan, ya, yang dia ikut membantu apa? Menarik hawa nafsu untuk masuk terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Makanya setan itu diantara perbuatannya yaitu apa? Menghias-hiasi keburukan supaya apa? Orang itu tertarik kepada perkara-perkara yang haram. Ini hati-hati, ya kan? Makanya hati-hati kalau misalkan seseorang itu apa istilahnya merasa istri di rumah dengan orang-orang yang di jalanan itu kok beda ya gitu.
Ini dihias-hiasi oleh setan. Maksudnya apa? Melihat orang-orang di jalanan kok kayaknya lebih hijau daripada yang di rumah. Wah, ini bahaya ini. Ini hias-hiasannya siapa? Syaitan. Nah, kita harus hati-hati, harus senantiasa istighfar kepada Allah Ta'ala dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Falbabu alladhi alaihi sitaratun tadkhuluhu bila kulfatin. Maka pintu yang padanya itu hanya ada sitarah, hanya ada apa? Tirai, maka tadkhuluhu bila kulfatin. Kamu akan bisa masuk ke dalamnya tanpa beban, tanpa kesusahan, tanpa kesulitan. Mudah, begitu saja. Kan gitu. Kalau ada daun pintunya, ada kuncinya, harus nyari kuncinya dulu gitu kan. Ada dapat kuncinya, kadang kuncinya itu macet. Ah, gimana nih, susah. Kan gitu. Oh, ganti pintu lagi yang lain. Nah, ini susah. Kalau ada daun pintunya, ada kuncinya. Tapi ada tirai tok, ya, cuma ada tirai, mudah masuk. Ya. La ya'uquka 'anid dukhuli syai'un. Jadi tidak ada yang menghalangimu untuk masuk ke dalamnya sesuatu pun. Tidak ada yang menghalangi. Cuma tirai saja, ya kan? Mudah bagi kita untuk masuk ke dalamnya. Dan ini sifatnya perkara yang haram itu memang gitu. Makanya kadang orang saking mudahnya untuk masuk ke dalam perkara yang haram, sampai-sampai mereka mengatakan apa? Yang haram aja susah, apalagi yang halal, kan itu kan. Artinya mereka menganggap haram itu lebih mudah daripada yang halal. Ini keliru sebenarnya, ya. Keliru sebenarnya. Yang halal itu tentunya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi hanya saja karena memang sifatnya perkara yang haram itu mudah untuk dimasuki oleh manusia, ya, mudah untuk dimasuki oleh manusia, sehingga apa? Seperti ini di sini, ya, itu menjadi ujian bagi kita untuk apa ya istilahnya, untuk berhati-hati dari perkara yang haram, ya. Wal muslimul mustaqimu idza aradat nafsuhu an tadkhula fi syahwatin yajidu anna qalbahu yanqabidu wa yalfadhuha wa la yajidu rahatan wa la tuma'ninatan fahadha wa'idhullahi fi qalbi kulli muslimin. Kata beliau, wal muslimul mustaqim, dan seorang muslim yang lurus, ya, seorang muslim yang lurus, idza aradat nafsuhu an tadkhula fi syahwatin, kalau jiwanya itu suatu ketika ingin masuk ke dalam syahwat, ini salah satu bentuk penyimpangan dari siratal mustaqim, yajidu anna qalbahu yanqabidu, maka dia akan mendapati hatinya itu apa? Yanqabidu wa yalfadhuha, dan menolak atau berusaha untuk mengeluarkan syahwat itu. Maksudnya menolak, ya. Maksudnya di sini adalah berusaha hatinya itu untuk apa? Menolak, mengingkari syahwat tersebut. Dan berhak kembali ke syahwat. Ini hati seorang muslim. Hati seorang muslim yang di dalamnya ada keimanan, pasti demikian. Ya. Pasti demikian. Dan itu nanti kekuatannya itu tergantung dari seberapa kuat iman seseorang. Semakin kuat iman seseorang, maka kekuatan hatinya untuk menolak syahwat itu lebih kuat lagi, ya kan? Semakin kuat. Tapi ketika iman seseorang itu lemah, ya kan, maka dia bisa jadi tidak akan kuat untuk menolak syahwat tersebut, sehingga dia pun terjerumus ke dalam kemaksiatan. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang orang yang berzina atau orang yang mencuri ataupun meminum khamr ataupun maksiat-maksiat yang lain, maka beliau mengatakan orang itu dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan imannya lemah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu melakukan perzinahannya dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang minum minuman keras dalam keadaan dia minum minuman keras itu dalam keadaan apa? Beriman, ya. Jadi ketika iman seseorang itu lemah, ya, dia tidak akan kuat untuk menolak syahwat tersebut. Tapi semakin kuat imannya, ya kan, semakin kuat imannya, maka dia akan semakin mudah untuk menghalau syubhat-syubhat ataupun syahwat-syahwat tersebut, sehingga dia terjaga dari penyimpangan-penyimpangan. Makanya
kita harus senantiasa berusaha menjaga keimanan kita. Ya, tentunya dengan mempelajari ilmu yang benar, akidah yang benar, ya kan? Kemudian apa? Berusaha untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Yang namanya iman itu kan bertambah dengan ketaatan dan akan melemah, berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Maka kita jaga ini, kita berusaha untuk mempelajari ilmu akidah yang benar terutama. Karena akidah yang sahihah ini, ikhwan, akidah yang sahihah ini sangat berperan penting, ya kan, di dalam ya ini apa namanya, menjaga hati-hati kita dari penyimpangan-penyimpangan. Beda dengan orang-orang yang akidahnya tuh bobrok, akidahnya itu rusak. Maka ketika dihadapkan kepada suatu syubhat ataupun syahwat, ya, maka dia bisa jadi akan sulit untuk menghadapinya. Berbeda dengan orang yang memiliki keyakinan yang lurus, akidah yang kuat. Ya, ini. Baik. Wala yajidu rahatan wala tuma'ninatan, dan dia tidak akan mendapati rasa tenang dan tentram ketika dia apa? Dihadapkan dalam syahwat tadi. Ini hati seorang muslim. Ya, hatinya tidak akan merasa tenang. Iya enggak? Kita menyadari enggak? Seperti itu ya, ketika kita itu, kan kita semua insya Allah pernah ya dihadapkan pada satu keadaan maksiat itu ya. Atau semua antum itu enggak pernah melakukan maksiat? Masya Allah ya. Kalau saya sendiri pernah tentunya, tapi enggak perlu diumbar-umbar gitu ya. Artinya setiap manusia itu pasti pernah dihadapkan apa? Pada kemaksiatan. Dan pasti seorang muslim, orang muslim itu ketika dihadapkan pada kemaksiatan, hatinya itu pasti akan apa? Merasa ada pergolakan di sana. Karena dia tahu ini haram. Ini bertentangan dengan apa? Yang Allah ridhoi. Kan gitu. Maka inilah fahada wa'idhullahi fi qalbi kulli muslim. Inilah penasehat dari Allah Ta'ala pada hati setiap muslim. Maka hendaknya kita ikuti yang ini. Ikuti penasihat dari Allah Ta'ala ini. Jangan malah kita ikutin apa? Hawa nafsu kita. Jangan malah kita turunkan hawa nafsu kita. Ya, ini. Dan ini butuh apa? Kesabaran, ikhwan. Butuh kesabaran. Nah. Baik. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala tentang perumpamaan ini agar kita ikut membayangkan seperti itu. Maka beliau mengatakan wasyahidu min hadzal hadithi, maka syahid yang menjadi inti pendalilan dari hadis ini, ya, ini kan kita sedang berbicara tentang apa? Penghalang istiqomah, ya enggak? Yaitu apa? Syubhat dan syahwat. Maka syahid dari hadis ini yang menjadi saksi, bukti atau dalil, ya, dalam pembahasan kita dari hadis ini, anna ala jambatai sirat anna ala jambatai tariqil istiqamati abwabun tukhrijul insana min tariqil istiqamati, bahwasanya pada dua sisi jalan istiqomah ada pintu-pintu yang mengeluarkan manusia dari jalan keistiqomahan. Ya. Wahadil abwabu, dan pintu-pintu ini yang banyak ya tadi ya, kanan itu banyak jumlahnya, kiri juga banyak jumlahnya. Pintu-pintu ini semuanya tarji'u fil jumlati ila amrain. Secara global fil jumlah kembali kepada dua perkara saja. Ya, secara global kembali kepada dua perkara saja. Secara garis besar, secara global ataupun kesimpulannya, ya, pintu-pintu yang isinya adalah apa? Larangan-larangan Allah Ta'ala itu kembalinya kepada dua perkara saja. Yaitu apa? Imma syubuhatun aw syahwatun. Imma syubuhatun aw syahwatun. Bisa berupa syubhat, ini perkara yang pertama, atau syahwat, ini perkara yang kedua. Ini penyebab penyimpangan orang dari istiqomah itu ini. Kalau tidak syubhat maka syahwat. Kalau tidak syahwat maka syubhat, atau malah kedua-duanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Wa khurujul 'abdi 'anil istiqamati imma bi syubhatin aw bi syahwatin. Dan keluarnya seorang hamba dari istiqomah bisa dengan syubhat atau dengan apa? Syahwat. Makanya kita kembali mengambil pelajaran dari Al-Fatihah. Ini juga pernah kita sampaikan, ya kan? Ketika Allah Ta'ala mengajari kita untuk minta petunjuk ila siratil mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, maka kita dikenalkan
dengan siratal mustaqim ini, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim. Lalu kemudian Allah Ta'ala menyebutkan jalan yang menyimpang ada berapa? 2. Ghairil maghdubi alaihim, dan yang kedua waladdallin. Yang kalau kita perhatikan al-maghdub alaihim, mereka dimurkai, ya kan? Mereka dimurkai karena mereka terhalang oleh penyakit apa ini? Syahwat. Ya, ini mereka sudah mengetahui ilmu, mereka sudah mengetahui kebenaran, tetapi mereka malah meninggalkan kebenaran tersebut. Karena apa? Karena adanya kecenderungan hati, iradah yang keliru, menginginkan sesuatu hal yang lain selain ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini kenapa? Syahwat. Sehingga mereka apa? Sudah tahu kebenaran, tetapi apa? Malah meninggalkannya, malah memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Seperti orang-orang Yahudi, ya kan? Mereka sudah mengetahui Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu tanda-tandanya. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah Ta'ala memperumpamakan pengenalan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Jadi betul-betul tahu ini adalah Nabi utusan Allah yang terakhir. Mereka tahu. Tapi apa yang menghalangi mereka untuk mengikutinya? Hawa nafsu, syahwat. Mereka inginnya itu apa? Nabi itu dari golongan mereka sendiri, dari golongan Bani Israel. Ini kan dari Bani Ismail, dari anak keturunannya Ismail, bukan dari Bani Israel. Gak mau mereka. Ya. Apa ini yang menghalangi untuk mengikuti siratal mustaqim? Syahwat, ya kan? Syahwat menginginkan keunggulan dari bani mereka, Bani Israel, kan gitu. Ini orang-orang Yahudi. Dan satunya jalan yang menyimpang, yaitu apa? Waladdallin, jalannya orang-orang yang tersesat. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka tidak tahu kebenaran. Mereka tidak tahu kebenaran karena mendapatkan syubhat-syubhat yang merusak ilmu mereka. Ya kan? Terkena syubhat sehingga tidak mengetahui perkara yang benar dengan jelas. Itu. Tidak mengetahui perkara yang benar dengan jelas. Nabiullah Isa alaihissalam yang dia jelas-jelas merupakan makhluk manusia ciptaan Allah Ta'ala, ya kan? Mereka mendapatkan syubhat, oh ini adalah anak Allah, kan gitu. Mereka mendapatkan syubhat. Syubhatnya apa? Ini lahir tanpa bapak, ada cuma ibu saja. Bapaknya siapa kalau gitu? Tuhan. Syubhat ini, ya kan? Akhirnya mereka apa? Menuhankan Nabi Isa alaihissalam, menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Sesatlah mereka. Padahal Nabi Isa itu adalah manusia seperti kita, sama saja. Hanya saja Allah Ta'ala menampakkan kekuasaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala bisa menciptakan Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, maka mudah bagi Allah Ta'ala menciptakan Nabi Isa dengan adanya ibu tanpa bapak. Ini merupakan salah satu di antara tanda kekuasaan Allah. Begitu saja. Tetapi mereka memiliki syubhat, tidak mengetahui kebenaran, sehingga akhirnya mereka apa? Terjerumus dalam penyimpangan. Sesatlah mereka. Ini cuma dua ini saja, secara umum cuma dua ini saja. Dan semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, ya kan, baik itu di dalam Islam ataupun di luar Islam. Maksud saya di dalam Islam itu kan ada orang-orang Islam yang menyimpang, ya enggak? Ya enggak? Baik menyimpang dalam arti pemikirannya, keyakinannya, juga menyimpang dalam arti amalan-amalannya, melakukan maksiat-maksiat, ya enggak? Ada yang menyimpang. Maka penyimpangannya itu hanya disebabkan karena dua ini saja. Kalau tidak syubhat, maka apa? Syahwat. Jelas ya? Maka ini kita harus memahami hal ini. Nah, maka nanti akan ada poin pentingnya di sini ketika kita sudah tahu apa itu syubhat, apa itu syahwat, dan ini adalah penghalang yang sangat-sangat besar, ya kan? Semua penghalang itu kembali kepada dua hal ini. Maka poin pentingnya adalah bagaimana cara kita untuk apa? Menghindari syubhat atau melawannya, dan menghindari syahwat atau melawannya. Itu yang poin pentingnya. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk disampaikan hal ini. Baik.
kita lanjutkan dulu. Kita lihat sampai berapa ini. Nah, baru masih ada 1,5 halaman. Cukup nggak ya? Mudah-mudahan cukup. Saya pengen selesai. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa qad nasaba Allah subhanahu al-jisra alladhi yamurru an-nasu min fawqihi ilal jannah. Kita percepat bacanya ya. Ibnul Qayyim mengatakan, jadi setelah tadi disampaikan perumpamaan tentang siratal mustaqim, penghalangnya adalah apa? Syubhat dan syahwat. Maka ini Ibnu Qayyim atau Syekh Abdul Razak hafizallahu taala menyampaikan kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang memadukan antara keadaan siratal mustaqim di dunia ini yang keadaannya seperti tadi dengan keadaan sirat di akhirat yang menghantarkan manusia ke dalam surga, yang sirat itu terbentang di atas neraka Jahanam, dipadukan, ya, dipadukan, dibandingkan, disamakan, gitu loh. Beliau mengatakan, qad nasaballahu subhanahu al-jisra. Allah telah memancangkan atau menegakkan al-jisra, jembatan, alladzi yamurrun nasu min fawqihi, yang manusia akan melewati di atasnya, ilal jannah, menuju surga. Tentunya yang akan melewati sirat ini adalah siapa? Sudah kita terangkan, adalah kaum mukminin, ya, dengan berbagai macam tingkat keimanan mereka. Adapun orang-orang kafir maka tidak akan melewati sirat karena apa? Sudah kecemplung duluan ke dalam neraka. Demikian yang diterangkan dalam hadis-hadisnya. Wa nasaba bi janibaihi kalaliba, dan Allah Ta'ala menegakkan di antara di kedua sisi sirat atau jembatan tersebut kalalib, yaitu semacam besi-besi yang bengkok ujungnya, yang lancip dan bengkok ujungnya, tahtifun nasa bi'amalihim, yang akan menyambar manusia disebabkan amalan-amalan mereka. Jadi orang-orang yang amalannya itu penuh dengan dosa dan maksiat itu akan disambar-sambar dan bahkan mungkin kena oleh kalalib tadi, ya. Adapun orang yang imannya sempurna, kalau dia melakukan dosa kemudian segera bertaubat kepada Allah Ta'ala sehingga masuk ke alam akhirat dalam keadaan bersih, maka dia tidak akan diganggu oleh kalalib-kalalib itu, nggak akan disambar-sambar oleh kalalib tersebut, dia akan mudah melewati sirat. Tapi kalalib ini akan menyambar-nyambar manusia bi'amalihim, dengan sebab amalan-amalan manusia. Maka siapa yang amalannya itu banyak dosanya, dia akan banyak kalalibnya yang menyambar-nyambar. Siapa yang banyak penyimpangannya, dia akan di sirat nanti akan banyak kalalibnya menyambar-nyambar dia. Maka hati-hati. Maka beliau mengatakan, fahakadha kalalibul batili min tashbihatid dhalal wa syahawatil ghayyi tamna'u sahibaha minal istiqamati ala tariqil haqqi wa sulukihi. Maka kata beliau, maka demikianlah, ya, jadi ketika di akhirat nanti ada sirat, jembatan yang di atas neraka, di samping kanan kirinya itu ada kalalib yang menyambar-nyambar. Fahakadha, demikianlah kalalibul batil, kalalib yang berupa kebatilan, yakni di dunia ini, min tashbihatil dhalal, berupa syubhat-syubhat kesesatan, wa syahawatil ghayyi, dan syahwat-syahwat yang membikin orang itu menyimpang, tamna'u sahibaha minal istiqamati, dia akan menghalangi manusia dari istiqamah, ala tariqil haqqi, di atas jalan kebenaran, wasulukihi, dan meniti jalan kebenaran. Jadi kalalib-kalalib di akhirat itu menyambar-nyambar orang yang lewat di atas sirat. Di dunia ada kalalib-kalalib yang berupa apa? Syubhat dan syahwat. Maka semakin banyak orang di dunia ini terkena syubhat dan syahwat, maka akan semakin banyak pula di akhirat akan ada kalalib-kalalib yang menyambar-nyambar dia. Kan itu. Maka tentunya kita harus berusaha ini apa tadi? Menghindari syubhat syahwat ataupun menghadapinya dengan cara yang benar. Wal ma'sumu man 'asamahullah, dan maksum orang yang dijaga dari kebatilan-kebatilan, syubhat dan syahwat, juga yang dijaga dari kalalib-kalalib di akhirat nanti di atas sirat adalah siapa? Adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita
pada kaidah yang pertama dari kaidah istiqomah, yaitu apa? Istiqomah hibatun minallah. Kita harus apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta jalan yang lurus, diberi petunjuk jalan yang lurus, juga kita meminta perlindungan kepada Allah taala agar tidak terpapar oleh apa tadi? Syubhat dan syahwat. Semuanya kita minta kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, kita lanjut. Wal 'abdu fi hadzal maqami yahtaju ila naw'aini minal hidayati liyaslama lahu sayruhu. Dan seorang hamba fi hadzal maqam, pada kedudukan ini atau di dalam perkara ini, ya, yahtaju ila naw'ain, dia membutuhkan kepada dua macam minal hidayah, dua macam dari hidayah. Liyaslama lahu sayruhu, agar ya ini perjalanannya dia, sayruhu, agar perjalanan dia menempuh siratal mustaqim itu yaslam, selamat baginya, ya, agar dia selamat di dalam menempuh perjalanan di atas siratal mustaqim ini. Membutuhkan berapa tadi? Dua macam hidayah. Apa itu? Wahuma al-hidayatu ila siratil mustaqimi wal hidayatu fis siratil mustaqim. Jadi dia membutuhkan apa? Hidayah ila siratil mustaqim, hidayah menuju siratal mustaqim, dan hidayah fis siratil mustaqim, hidayah di dalam jalan yang lurus. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Maksudnya akan diterangkan oleh Ibnu Qayyim di bawah. Kita lihat, biar cepat saja kita baca aja ya. Qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim mengatakan, nanti setelah kita baca baru kita tanya ke antum kira-kira maksudnya apa ini. Fal hidayatu ila tariqi syai'un wal hidayatu fi nafsi tariqi syai'un akhar. Kata Ibnu Qayyim, hidayah petunjuk menuju suatu jalan itu adalah satu perkara. Saya ulangi, hidayah menuju satu jalan adalah satu perkara. Wal hidayatu fi nafsi tariqi syai'un akhar, dan hidayah di dalam jalan itu sendiri adalah perkara yang lain. Jadi ada dua macam hidayah. Kira-kira bisa memahami sampai sini? Sudah bisa? Sudah, Masya Allah. Kalau belum kita lanjut. Kalau sudah cukup. Enggak, tetap kita lanjut. Baik, kita lihat. Kata beliau, ala tara, tidakkah kamu lihat? Beliau memberikan perumpamaan untuk memahamkan dua macam hidayah ini. Ala tara, tidakkah kamu lihat? Anna ar-rajula ya'rifu anna tariqal balad, saya ulangi, ya'rifu anna tariqal baladil fulani huwa tariqu kada wa kada. Tidakkah kamu lihat bahwa seseorang itu kadang dia mengetahui jalan menuju negeri tertentu adalah jalan ini dan itu. Dia tahu rute menuju Jakarta dari Wonogiri adalah ini, tahu rutenya. Berarti dia sudah mendapatkan apa? Hidayah ila sirat. Dia sudah tahu jalan menuju Jakarta. Ya. Itu sudah tahu jalan menuju Jakarta. Tapi apakah ini cukup agar perjalanan dia itu lancar, agar perjalanan dia itu tidak banyak gangguan? Apakah cukup dia mengetahui rute itu saja? Antum tahu rute ke Jakarta tapi nggak tahu naiknya apa, nggak tahu naik ontel atau naik, iya kan? Atau naik bis atau naik mobil. Kalau naik bis apa? Nanti ngambil bis Sumber Kencono repot. Sudah nggak ada ya? Ya. Ada nggak Sumber Kencono ke Jakarta dulu itu? Tidak ada kan? Ya. Nanti kesasar kan? Gitu. Jadi apa namanya? Sudah tahu jalan menuju target tujuan, tapi masih perlu apa? Hidayah di dalam menempuh jalan itu. Ya, maka beliau diterangkan di sini. An-rajul, ya, ada seseorang yang mengetahui bahwasanya jalan menuju negeri tertentu adalah jalan ini dan itu. Dia tahu rutenya sudah. Alhamdulillah. Walakin la yuhsinu an yaslukahu. Tapi dia tidak bisa menempuhnya dengan baik. Dia tidak bisa menempuhnya dengan apa? Baik.
fa inna sulukahu yahtaju ila hidayatin khassah. Karena apa? Untuk menempuh rute tersebut membutuhkan hidayah yang khusus, membutuhkan pengetahuan tambahan fi nafsis suluk, yaitu hidayah, pengetahuan tambahan untuk meniti jalan itu sendiri. Ya, nggak cuma sekedar tahu rute, ya kan? Untuk melewati jalan itu. Contohnya apa kata beliau? Contoh hidayah yang khusus, petunjuk khusus itu apa? Contohnya kasairi fi waqti kada duna waqti kada. Yaitu hendaknya dia itu, contohnya adalah kalau berjalan itu di waktu ini bukan waktu itu. Maksudnya apa? Di waktu-waktu tertentu. Antum mau ke Jakarta? Iya, naik apa? Bis apa? Bis Agra. Terus waktunya kapan? Nggak tahu. Ya nggak bisa, ya kan? Mau datang ke terminal, oh udah kelewat, kan gitu kan? Nggak tahu waktunya, ya kan? Apalagi zaman dulu kalau kita mengambil waktu yang sembarangan, ya bisa jadi di suatu tempat yang rawan kita sampai di sana tengah malam. Ada begalnya, bahaya kan? Ini jadi terhalang meniti jalan tersebut karena kita tidak tahu perincian hidayah di situ, kan gitu. Wa akhdhil ma'i fi mafazati kada miqdar kada. Dan itu seperti misalnya petunjuk agar kita mengambil air, itu membawa bekal air fi mafazati kada, ketika melewati padang pasir ini dan itu miqdar kada, dengan ukuran sekian-sekian. Kalau kamu mau melewati padang pasir itu, ini panjang padang pasirnya, kamu harus membawa air sekian-sekian. Kalau enggak, kamu bisa kehabisan air di jalan, bisa celaka nanti, ya kan? Harus tahu. Kayak antum misalkan pakai mobil bawa sendiri gitu kan ke Jakarta, harus tahu mana pom bensinnya. Kira-kira berapa ukuran kita itu naik kendaraan ini, bensinnya akan habis, nanti pom bensinnya di mana gitu kan? Kalau enggak bahaya, nanti tengah-tengah jalan macet gitu kan, enggak tahu pom bensinnya di mana. Gitu. Wan nuzuli fi maudhi kada duna kada. Dan juga tempat persinggahannya di mana? Di sini, di sana, di rest area yang mana, ya kan? Ini perlu adanya apa? Petunjuk yang khusus. Maka kata beliau, fahadhi hidayatun fi nafsis sair. Ini adalah hidayah di dalam perjalanan dia. Setelah dia mengetahui rutenya, maka dia juga butuh apa? Hidayah untuk meniti di dalam perjalanan tersebut, meniti siratal mustaqim. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui Islam itu benar. Ya, saya sudah beragama Islam. Alhamdulillah wis cukup. Pokoknya kita sudah Islam. Ini belum cukup untuk kita itu meniti jalan istiqomah. Kita sudah Islam, alhamdulillah. Maka kita perlu mempelajari perkara-perkara yang rinci di dalam agama Islam untuk kita apa? Lebih mudah dalam istiqomah. Di dalam Islam itu ada tauhid. Ya kan? Itu ada keharusan ikhlas, ada keharusan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya kan? Ada ibadah salat yang harus kita ketahui bagaimana tata caranya dan bagaimana meraih kekhusyuan di dalamnya. Ya kan? Ini perlu untuk kita pelajari. Ini namanya hidayah fi as-sirat. Hidayah fi as-sirat. Kalau kita nggak tahu perkara-perkara ini, berabe nanti jadinya. Kita bisa apa? Bisa terbawa oleh syubhat dan syahwat. Betapa banyak orang-orang yang sudah mencukupkan dirinya dengan Islam, ya gak? Kemudian terkena syubhat sedikit saja, mereka meninggalkan Islamnya. Naudzubillah min dzalik. Ada juga orang yang sudah Islam, ya kan? Mencukupkan diri dengan Islamnya, terpikat dengan syahwat, ditawari Indomie, ditawari nikah dengan seorang yang cantik, akhirnya dia meninggalkan agamanya. Kenapa ini? Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan hidayah fis sirat, tidak memperhatikan hidayah di dalam agama ini. Ketika meniti bagaimana agar dia memahami perkara-perkara penting di dalam Islam itu sendiri yang harus dipelajari, kan gitu. Maka apa? Kata beliau, fahadhi hidayatun fi nafsis sair. Ini adalah hidayah petunjuk di dalam perjalanan itu sendiri yang harus kita cari, ya kan? Yang harus kita fahami. Qad yuhmiluha man huwa 'arifun bi anna at-tariqa hiya hadhihi.
Yang mana petunjuk ini kadang diabaikan oleh orang yang sudah tahu bahwasanya jalan yang benar adalah ini. Seperti tadi saya contohkan, ada orang yang sudah tahu sebenarnya Islam itu benar dan dia sudah masuk di dalam Islam. Cuman apa? Karena dia tidak memperhatikan tentang hidayah fis sirat, tidak mau mempelajari perincian-perincian petunjuk-petunjuk di dalam agama Islam ini, akhirnya dia apa? Mudah terombang-ambingkan oleh apa? Syubhat atau syahwat. Fayahlak wa yanqati'u 'anil maqsud, sehingga dia pun apa? Cilaka, binasa dan terhenti dari tujuan, tidak bisa sampai. Nauzubillahi min dzalik. Ini ikhwan, makanya ini ya ditutup dengan kalimat ini, masya Allah luar biasa ya, bahwasanya ini menuntut kita, mengingatkan kita untuk apa? Untuk di dalam kita meniti sirat perlu adanya usaha, ya kan? Perlu adanya usaha. Dalam kita meniti siratal mustaqim perlu adanya usaha. Setelah kita mengetahui Islam adalah agama yang benar, maka syukurilah hal itu dengan kita apa? Mempelajari rincian-rincian di dalam agama Islam. Kita pelajari perkara yang pokok-pokok dulu, seperti misalnya akidah, masalah akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita yakini di dalamnya. Kemudian ibadah-ibadah yang pokok, sholat, ya, kemudian zakat, kemudian siam dan lain sebagainya. Secara sedikit demi sedikit, yang penting kita punya apa? Tekad untuk mempelajari Islam secara lebih mendalam lagi. Maka dengan ini insya Allah kita akan dimudahkan di dalam apa? Meniti siratal mustaqim, di dalam menghalau dan menghindari ataupun melawan apa tadi namanya? Syubhat dan syahwat. Ya, ini penutup yang sangat bagus ya, walaupun sebenarnya saya ingin menyampaikan hal yang lain, tetapi saya kira itu sudah cukup ya. Barangkali mungkin kalau ada kesempatan bisa kita tambah perkara yang lain, yaitu terkait dengan untuk menghalangi atau untuk melawan syubhat dan syahwat ya. Ada perkara yang perlu kita ketahui yang lain, tetapi insya Allah apa yang disampaikan oleh Syekh tadi sudah mencukupi. Kalaupun ada kesempatan bisa kita tambah yang lainnya insya Allah ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita masih ada kaidah yang terakhir ya, Al-Qaidatul Ashirah, kaidah yang ke-10, yaitu terkait dengan salah satu perkara yang bisa menyimpangkan seseorang dari keistiqomahan, yaitu apa? Tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, yang ini harus kita waspadai. Nah, demikian ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin, kita cukupkan pelajaran atau pengajian pada malam hari ini. Kita akhiri sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.